kasih-Mu mengalir di setiap hati kami semuanya yang ada di tempat ini. Karena dengan kasih-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Kami sungguh-sungguh mencintai sesama umat manusia. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, yang membuka hati kami, boleh ditaburi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam, di nama Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Eko Santoso. Kami juga dari latar belakang non-Kristen, ya. Saya dipanggil Tuhan. Akhirnya kami menjadi pendeta. Ya. Alasannya apa? Karena saya mau, kenapa ya Tuhan itu setelah melahirkan saya terus dibuat mati lagi, gitu ya. Kok kalau sudah lahir ke dunia ya jangan dibuat mati, sekalipun kena tembak, kena bom, ya hidup lagi gitu maunya saya. Tapi kenyataannya setelah dilahirkan ke dunia mati. Ada yang 100 tahun, 50 tahun, ibu ini aku dengar 70 ya. 70 tahun, luar biasa. Ayah saya 98 tahun. Nah, saya sekarang 49 tahun. Saya minta sama Tuhan, saya nggak muluk-muluk. Kalau bisa 150 tahun saya pengen hidup. Tapi bukan masalah lamanya hidup di dunia. Tapi apakah kita bisa menjadi berkat? Ya, bagi siapa? Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi siapapun, kita harus menjadi berkat. Amin. Oke, kita sama-sama buka firman Tuhan. Yohanes 14, Bapak Ibu bisa dibuka di Android. Yohanes 14 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan. Saya akan persingkat renungan hari ini. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Satu-satu ayat saja, nanti lanjutkan. Nah, banyak orang di dunia ini, mau orang kaya atau orang miskin, Jawa, Tionghoa atau Batak, pasti mengalami khawatir, takut, dan gelisah. Ya, di dalam kitab Kristiani, tentu kitab Injil, itu ada 365 kali Tuhan ngomong jangan takut. Ya, artinya setiap hari Tuhan ngomong jangan takut. Tuhan memberikan jaminan, ada aku nak, ya, ada aku, gak perlu takut apapun penderitaanmu, ya. Kalau di dalam Kristiani ada lagunya, ya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tuhan pasti menjaga kita, yang dikatakan amin. Nah, kedua kita baca ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dikatakan di situ bagimu, bukan bagi orang Kristen loh. Bukan bagi orang Kristen. Yang bagimu. Bagi siapa? Bagimu. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi yang percaya mengasihi Tuhan Yesus. Sekalipun Kristen, kalau nggak mengasihi Tuhan Yesus, nggak percaya sama aja. Tetapi kita mungkin agamanya lain, kepercayaannya lain. Justru kita masuk surga. Karena apa? Karena mulutnya mengaku, hatinya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan itu, ketika mulut mengaku, hati mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, masuk surga lah dia itu. Haleluya. Selanjutnya tadi saya gak perkenalkan, ini yang main gitar anak saya, ya, namanya Angelica. Dia baru semester 3.
Selanjutnya kita baca ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, luar biasa. Ya, jadi Tuhan Yesus dia di sorga menyediakan tempat. Ketika sudah selesai nih tempatnya Ibu Yampia Mak Soilin, dia turun lagi. Ayo nak, aku mau ajak kamu sama aku di sorga karena rumahmu sudah jadi. Jadi ketika rumah kita sudah jadi, makanya dia akan turun dan membawa kita. Dan itu setiap kita ya punya tiket masing-masing. Pastikan bahwa yang jemput kita adalah Tuhan. Jangan sampai setan. Amin, saudara. Kita lanjutkan ayat 4. Dan di mana aku pergi, kamu tahu apa, saudara? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5 kita baca. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu di mana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tidak tahu jalan ke situ? Kemana? Saya akan lanjutkan. Ini mata saya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, banyak orang kalau nggak dituntun memang nggak ngerti. Sekalipun dia itu dekat sama kita, satu keluarga, satu rumah, ya keluarga dekat. Tapi kalau nggak dibimbing, nggak mengerti bahwa perlu ada bimbingan. Ini si Thomas ini sudah sering berjalan waktu Tuhan Yesus itu masih hidup di dunia. Berjalan keliling nggak ngerti. Tapi akhirnya apa? Ya, ketika dia diberitahu bahwa ini loh aku. Ya, nanti ada ayatnya, saya akan bacakan ayat 6 dan 7. Kita baca. Kata Yesus kepadanya, apa saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Aku. Nah, Tuhan memberikan jaminan. Kalau kamu mau ke surga, ikut aku. Wow, jadi ini kepastian. Jadi saya nggak mau di agama saya yang dulu, aku nggak mau setiap hari aku beribadah, tetapi mudah-mudahan masuk surga. Aku nggak mau. Itu penipuan. Itu menurut saya ya. Itu penipuan. Dia bilang, kalau namanya Tuhan harus punya kepastian, punya jaminan. Namanya juga Tuhan, masa nggak bisa membawa ke surga? Kalau Tuhan nggak bisa membawa ke surga, bukan Tuhan. Itu kalau saya, saudara, waktu itu sebelum saya menjadi Kristen. Dan saya menemukan firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan, rupanya kitab ini adalah kitab Injil, rupanya milik orang Kristen. Ya, saya harus percaya itu. Dan saya harus bersyukur itu. Dan saya mengakui. Dan saya meyakini. Oh, terima kasih Tuhan, aku menemukan jawaban, kepastian. Kepastian apa? Kepastian ke surga. Oke. Saya ya. Kepastian apa? Kepastian ke surga. Jadi, waduh, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sejak itu saya menggebu-gebu melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Aku harus kesempatan memberitakan kepada orang-orang siapapun mereka. Mau di offline, maupun di jalan, maupun di tempat kerja waktu itu saya kerja di RAPP. Mau dimanapun. Ya. Sampai hari ini. Dan sampai tua nanti. Kerinduan saya akan keliling seluruh Indonesia yang memberitakan Injil.
kalau gereja saya sudah ada yang menggantikan. Kira-kira seperti itu impian saudara. Kita pengen ya semua masuk surga. Kita pengen akan kuras, tidak ada isi neraka. Kita lanjutkan. Ayat keberapa? Ayat 8. Kepadanya di sini yang mati. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, artinya kita harus mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita puja-puja. Mari Bapak Ibu ya, kita belajar, kenallah Tuhan yang memberikan jaminan, bukan mudah-mudahan. Karena di dunia ini umur manusia 50 kalau dikasih. Dah 70 tahun. Saya akan akhiri di ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Diteguhkan di ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya nih, sampai setidak-tidaknya percayalah. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saya mendengar kesaksian dari ibu ini kanker ya, setelah dibaptis sembuh. Saya juga punya orang tua ya, dia juga punya penyakit ya. Kalau Tuhannya kamu le itu saya karena orang Jawa, le itu putra gitu loh, laki-laki dibilang le. Kalau Tuhanmu le yang kamu sembah itu bisa menyembuhkan ibumu, detik ini juga aku ibumu ikut Tuhanmu. Katanya, kata ibu saya itu, buktikanlah Bu. Kalau ibu percaya, buktikan, ibu berdoalah, sebut nama Tuhan Yesus. Nah, bilang begitu. Dia ibadah dengan ibadahnya yang lama, saya nggak sebutkan agamanya. Ya ibadah dengan ibadahnya yang lama. Tetapi di dalam ibadahnya itu dia panggil Tuhan Yesus. Aku punya penyakit. Kalau bisa menyembuhkan, aku akan tinggalkan Tuhanku yang lama dan mengikut Engkau. Dan apa yang terjadi? Ibu saya sekarang sudah melayani Tuhan di gereja karena mujizat terjadi. Boleh tepuk tangan, boleh tidak, nggak apa-apa. Saudara. Nah, saudara, mujizat masih ada karena Tuhan yang sama. Dia yang saudara, yang mengawal Musa, yang mengawal Abraham, yang mengawal Paulus. Dia juga yang mengawal kita hari ini. Dia juga sama, kasihnya tidak pilih kasih. Kita yang justru kadang mau lari-lari, kita yang mau memberontak-berontak, kita yang sok pintar, sok tahu, sok hebat, sok jago, aku cari sendiri. Tetapi Tuhan tetap menunggu. Kapan engkau anakku datang kepadaku, aku akan menggendong engkau. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan jaminan, bukan di dunia ini, tetapi di surga kehidupan yang kekal bersama aku. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.